Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 39. Di dalam gambar terlihat Siti bersama teman-temannya sedang berada di peternakan sapi perah. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Lanjut halaman 40. Bacalah teks berikut. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi perah memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Lanjut halaman 41. Ayo berdiskusi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua, menjaga makanan berbahan susu agar tetap awet. Yang ketiga, susu sapi dapat diolah menjadi yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Yang keempat, daya tahan susu sapi yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah menghasilkan jenis makanan baru dan menjaga agar makanan tetap awet. Lanjut halaman 42. Ayo berlatih. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Yang pertama yaitu daya tahan. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Contohnya penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Yang ketiga yaitu pengemasan artinya proses atau cara. Yang keempat, kedap udara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Yang pertama, daya tahan. Daya tahan tubuh Andi menurun karena ia sedang sakit.
Yang kedua, teknologi. Kalimatnya, di zaman sekarang teknologi semakin canggih. Lanjut halaman 43. Nomor 3, pengemasan. Contoh kalimatnya, Ida sedang melakukan pengemasan roti. Yang keempat, kedap udara. Contoh kalimatnya, makanan yang berada dalam kemasan kedap udara dapat bertahan lebih lama. Bawahnya, ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Gayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Lanjut halaman 44. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Tentu bisa ya. Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Bawahnya, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Lanjut halaman 45. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Saling tolong menolong, baik dalam bergaul dalam segala hal, saling menghormati satu sama lain walaupun berbeda kebiasaan dan kesukaan, tidak memaksakan kehendak terhadap teman. Bawahnya, perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Ayo mengamati. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Kemasan A lebih besar, kemasan B sedang, kemasan C lebih kecil. Lanjut halaman 46. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Seperti yang terlihat di gambar ya. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Seperti yang terlihat di dalam gambar ya. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C, maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Lanjut halaman 47. Ayo mencoba. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. Nomor 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Yang ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Yang keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Contohnya ini
Air minum punya Udin, Siti, Edo, Rayu, dan Beni. Batas airnya yang punya Udin itu segitu ya, seperti yang terlihat di dalam gambar ya. Lanjut halaman 48. Nomor 5, botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Yang nomor 6, botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Bawahnya, ayo berlatih membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak adalah gambar galon. Jadi kita lingkari ya. Lanjut halaman 49. Mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Ini yang nomor 1, susunya volumenya lebih besar, sedangkan yang nomor 2 ini sedang, nomor 3 volumenya lebih sedikit. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Jadi dari nomor 3, 2, 1. Lanjut halaman 50. Ini ada gelas yang memiliki volume yang berbeda-beda dari angka 1, 2, 3, 4 sampai 5. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. 3, 4, 2, 5, 1. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa untuk mengamati berbagai ukuran yang tertera pada berbagai kemasan botol minuman yang sering ditemukan sehari-hari di toko atau warung. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.